Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Udah sarapan tadi pagi? Belum. Kok belum sarapan? Emang biasa nggak sarapan, Jihan? Bu, nggak biasa. Oke, baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Bismillah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik, sekarang Ibu ambil absennya dulu ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, baik. Karena hadir semua, Ibu checklist dulu ya bentar. Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau nanya dulu nih. Anak-anak Ibu masih ingat nggak pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ingat, Bu. Tentang apa ya nih? Macam-macam perlawanan. Pinter ya nih. Apes dulu buat Yani. Apa aja macam-macam perlawanannya nih? Ada perlawanan di Ponegoro, ada perlawanan di daerah Sumatera Barat. Ya, Bu, kayak gitu. Ya benar ya nih. Jadi ada berbagai macam perlawanan di daerah di Indonesia. Salah satunya di daerah kita sendiri yaitu di Sumatera Barat. Namanya Perang Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Pintar. Hapus dulu buat kita semua. Baik, itulah kilas balik tentang materi kita pada minggu yang lalu. Sekarang kita akan belajar mengenai kemerdekaan dan peristiwa di sekitarku. Nah, tujuan anak-anak Ibu belajar materi ini yaitu agar anak-anak Ibu mampu menentukan dan memberikan contoh cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, anak-anak Ibu mampu mengaitkan kemerdekaan dengan kehidupan saat ini. Yang ketiga, anak-anak Ibu dapat menelaah peristiwa penting yang terjadi selama menuju kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, anak-anak Ibu dapat menganalisis tokoh beserta perannya dalam kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, anak-anak Ibu mampu menunjukkan bentuk kepedulian dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, anak-anak Ibu mampu menyajikan hasil wawancara dan menyusun hasil proyek tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita untuk minggu sekarang. Sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan video yang akan Ibu tayangkan berikut. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menunjukkan kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam perang tersebut. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wagyu-Diningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik. Sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada, BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaiji.
diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPU PKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Raji Manwedudi Ningrat wakil PPKI terbang ke dalam Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pagi hari 16 Agustus 1945, darinya Situasi Jakarta tertinggi. pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore hari. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, Perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih jahitan terpelati istri Soekarno dinaikkan perlahan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Bendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Bendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Nah, dari video yang telah Ibu tayangkan tadi, apa yang bisa anak-anak Ibu simpulkan? Pak Jihan? Sebelum Indonesia merdeka, para pemuda menculik Soekarno-Hatta agar kemerdekaan cepat dilaksanakan, proklamasi kemerdekaan. Ya, benar Jihan. Ya nih, apa nih? Kemerdekaan itu diraihnya bukan dari dikasih sama orang Jepang, tapi perjuangan para pahlawan. Oke, benar ya nih. Ica, apa Ica? Ada pergantian panitia kemerdekaan dari PKI ke PPKI sampai akhirnya Indonesia merdeka. Iya, jadi jawaban dari anak-anak Ibu semuanya benar ya. Jadi dari video tadi bisa kita simpulkan
beberapa peristiwa penting menjelang proklamasi seperti yang disebutkan oleh Jihan tadi, lalu yang disebutkan oleh Yani dan juga disebutkan oleh Ica. Nah, sekarang akan Ibu bagikan bahan ajar. Makasih. Nah, ini juga sudah Ibu tayangkan bahan ajar di depan. Sama kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini yang kakek neneknya masih hidup siapa? Masih hidup kan semuanya kakek neneknya? Nenek, Bu. Nenek, udah berapa umur nenek Yani? 85 atau 86. 86, berarti udah tua ya. Berarti nenek Yani pernah hidup sebelum Indonesia merdeka kan? Pernah, Bu. Pernah nenek Yani cerita apa aja yang dilewati sebelum Indonesia merdeka? Pernah sekali. Waktu itu nenek katanya ketemu sama masih hidup waktu zaman Jepang. Terus kalau orang-orang di sekitar nenek itu, kalau di sekitar rumah kalau ada orang Jepang mau perang atau mau bawa senjata gitu, jadi mereka tuh ngumpet di dalam selimut di gunung-gunung. Wow, keren ya. Nah, jadi itu cerita dari nenek Yani. Nah, sekarang tugas anak-anak Ibu adalah menyusun proyek. Ibu akan bagikan lembar proyeknya. Silahkan dibentuk kelompok 5 orang, satu kelompok. Ini Ibu bagikan lembar proyeknya. Ya. Jadi anak-anak Ibu akan membuat proyek, yaitu menggali informasi perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan di keluarga. Coba Ica baca tujuannya. Baik, Bu. Tujuan dari proyek ini ialah peserta didik mampu menentukan dan memberikan contoh cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, peserta didik mampu menyajikan hasil wawancara dan menyusun hasil proyek tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi tujuan dari proyek ini yaitu anak-anak Ibu mampu menentukan dan memberi contoh cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, anak-anak Ibu mampu menyajikan hasil wawancara dan menyusun hasil proyek tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk petunjuk kegunaannya silakan dibaca ini. Yang pertama, dengarkanlah instruksi dari guru. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan berikut secara berkelompok dan berdiskusi bersama anggota kelompok. Terus isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan sesuai perintah yang diberikan. Oke. Nah, untuk lembar yang pertama yaitu lembar rencana. Di sini sebelum melakukan wawancara, anak-anak Ibu pilih dulu narasumbernya. Bisa nenek, bisa kakek, bisa orang tua, tetangga juga bisa. Pokoknya nanti cari narasumbernya untuk diwawancarai. Kalau yang ini tadi kan udah ada tuh neneknya. Jadi di sini ditulis narasumber satunya nenek. Paham? Paham, Bu. Nah, lalu yang ketiga, bikin pertanyaannya. Ini contoh pertanyaannya. Coba dibaca, Jihan. Contoh pertanyaannya. 1. Apakah kakek atau nenek pernah ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan? Jika iya, bagaimana, kapan, dan bagaimana caranya? Apakah menggunakan bambu runcing atau bergerilya? Yang kedua, bagaimana cara kakek atau nenek mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, ini merupakan contoh dari pertanyaan wawancaranya.
Nah, untuk sekarang silakan anak-anak ibu isi bagian lembar rencana ini yang narasumber 1 sampai 4. Lalu pertanyaannya juga silakan anak-anak ibu rumuskan bersama teman sekelompoknya. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Baik, Bu. Sumber satu, siapa nama neneknya? Nenek Yanis lah. Nenek apa ya? Rosida aja. Nenek Rosida. Nenek Yani. Siapa lagi yang harus sumber 2? Oh, ada di kampung aku orangnya udah tua. Masuk aja. Sudah selesai diisi anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah diisi lembar rencana dan juga merangkum pertanyaannya, nah sekarang kita sepakati dulu untuk proyek ini kapan waktunya pengerjaannya. Kapan boleh, Bu? Minggu besok udah siap, bisa siap minggu besok. Bisa, Bu. Kami pengerjaannya di rumah juga, Bu. Iya, di rumah. Nanti LKPD-nya saya bawa pulang, Bu. Iya, Ica, dibawa pulang ya KPD-nya. Bu. Nanti tentuin misalnya mau di rumah siapa wawancaranya, di rumah Jihan mungkin atau di rumah Yani. Untuk seminggu ke depan silakan anak-anak ibu wawancarai narasumbernya lalu isi di lembar hasil wawancara ini. Nah, lalu untuk pembelajaran minggu depan silahkan anak-anak ibu bawa alat-alat ini. Boleh bawa kertas manila, pensil warna, gunting, lem atas selotip, hiasan mading, atau mungkin ada yang ingin anak-anak ibu bawa, silahkan bawa dan bagi dengan teman kelompoknya. Karena minggu besok kita akan membuat mading. Oke, Bu. Paham, anak? Aman, Bu. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa yang bisa anak-anak ibu simpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jihan, ada Jihan? Jihan katanya ada, Bu. Iya, Jihan. Ketua kelas kita. Oh, Jihan izin menyimpulkan sedikit, Bu. Tadi kita sudah lihat video juga kalau kemerdekaan itu kata Yani kita memperolehnya karena perjuangan bangsa kita sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Lalu juga banyak perlawanan-perlawanan baik sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, dan kita harus bersikap untuk mempertahankan kemerdekaan juga sebagai siswa sekolah. Iya, benar, Jihan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah pentingnya peristiwa proklamasi dari awal mulanya terbentuk teks proklamasi, lalu golongan muda menculik golongan tua, dan peristiwa penting lainnya. Lalu bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Saling menghargai, Bu, supaya tidak bertengkar. Iya, benar. Lalu apa lagi? Menjaga persatuan dan kesatuan. Iya, lalu apa lagi? Melestarikan budaya Indonesia, Bu. Iya, benar. Lalu apa lagi? Kita tidak ngejek-ngejek perbedaan dengan sama kita, Bu. Iya, benar. Jadi cara kita mempertahankan kemerdekaan itu bisa dengan menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, lalu menjaga persatuan dan kesatuan, lalu menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Oh iya, Ibu lupa, apakah ada yang ingin anak-anak Ibu tanyakan sebelum kelas ditutup? Ica, mulainya, Bu. Ya, menanya apa, Ica? Jadi minggu besok kita masih lanjut materi ini kan, Bu, sama proyeknya. Iya, masih lanjut, Ica. Minggu besok baru kita bahas. Oke, Bu, paham, Bu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Jika tidak, silakan pimpin doanya, Jihan. Baiklah teman-teman, karena kita sudah selesai belajar pada hari ini, mari kita bersyukur. Semoga apa yang kita kerjakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Isai.
Istiqrohan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu, tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Ibu pagi ini? Sehat Baik, Bu. Ica, kenapa telat Ica? Karena tidurnya kemalaman, Ibu. Maaf, Bu. Besok-besok jangan telat lagi ya. Baik, Bu. Cepet tidurnya besok ya. Iya, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baik Bu. Ista'in. Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baiklah, Ibu akan ambil presensi kita pada pagi ini ya. Ya Bu. Hadir semua kan? Hadir Bu. Oke, baik. Anak-anak Ibu masih ingat kan tugas yang minggu kemarin? Ingat Ya, Bu. Apa tugasnya? Mewawancarai Keluarga. Iya, mewawancarai. Udah selesai kan? Sudah Bu. KPD-nya udah diisi semua? Sudah. Baik, sekarang tugas anak-anak Ibu. Oh iya, Ibu lupa alat-alatnya ada di bawah kan? Ada Bu. Nah, sekarang tugas anak-anak Ibu yaitu memindahkan hasil wawancaranya ke dalam bentuk matik. Silakan dikumpulkan kelompoknya terlebih dahulu. Enggak, bentuk kelompok yang kemarin. Oh. Boleh kerjain di bawah, Bu. Boleh, boleh. Susah atas meja, Bu. Silakan dikerjakan sekarang ya. Ya Bu. Tahu kan gimana cara pengerjaannya? Bikin apa, Bu? Bikin poster atau mading. Nanti setelah anak-anak Ibu kerjakan, nanti kita presentasikan, lalu kita pajang di dinding kelas. Baik Bu. Hai teman-teman, kalian masih ingat kan penjajahan Belanda pada abad ke-16 berakhir karena VOC melewati tanah paksa yang kemudian Sudah selesai dikerjakan anak-anak? Sudah Bu. Baik, sekarang kita akan mulai mempresentasikannya. Siapa yang mau mulai duluan? Kedua, Bu. Baik, kelompok kedua silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Baiklah, kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait perlawanan. Iya, perlawanan perjuangan kakek nenek kami atau tokoh masyarakat yang kami temui. Yang pertama ada dari Nenek Yani kepada Yani. Yang pertama itu ada nenek Yani, nama nenek Yani itu nenek Asmi. Nah, nenek ini katanya ketika ada orang Jepang itu mereka kalau orang Jepangnya bersenjata atau mau perang, mereka bersembunyi di dalam gulungan kasur. Jadi kasurnya kata nenek digulung-gulung, terus orang masuk dalamnya untuk berlindung kayak gitu.
Nah, terus katanya nih cara mempertahankan kemerdekaan atau cara mempertahankan melawan perjuangan mereka dulu itu caranya dengan tidak membenci satu sama lain dan saling tolong menolong. Jadi bisa kalau misalnya orang Jepang datang sini saling tolong menolong di sini, nggak karena benci orang harus mati dia, nggak boleh kayak gitu kata nenek. Dan terus ada angkuman diwawancara sama Jihan. Nah, Angkuman ini salah seorang masyarakat juga di sekitar Majihan. Beliau mengatakan bahwa dulu dia ikut berpartisipasi dalam perencanaan pemberontakan kepada Jepang dengan menyusun strategi bersama para pemuda di musola. Jadi mereka ketika akan melawan itu tidak langsung menyerang saja sendiri-sendiri, tapi direncanakan terlebih dahulu secara bersama. Dan kata Umat, untuk mempertahankan wilayah itu jangan sampai termakan tipu daya dari Jepang. Intinya kita harus mengutamakan persatuan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih dulu Aplus buat kelompok 2. Boleh duduk. Boleh, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1 perwakilannya silakan. Oke, baiklah. Aku dari perwakilan kelompok 1 akan menampilkan tugas kelompok kami, yaitu mewawancarai tokoh masyarakat atau kakek nenek terkait peperangan terjadi di Indonesia. Nah, di sini ada foto keluarga besar Ica dan juga ada Ica kasih besar 1 itu nenek Ica yang mewawancarai nenek ini terkait peperangan zaman dulu, yaitu di zaman Jepang. Nah, dulu kan di sini ada orang Jepang pakai tanki. Terus ini juga dia nyerang pas perang Padri. Terus di sini juga ada gambar sumur. Kenapa gambar sumur? Karena nenek itu bilang ketika ada orang Jepang nyerang, dia tuh sembunyi di sumur, bukan sumur yang berisi air ya, sumur kosong gitu, memang dalam itu sumurnya. Makanya di sebelah nenek ini ada sumur. Nah, terus di satu lagi ada tokoh masyarakat yang wawancara itu bapaknya bilang kalau nggak salah tetaplah jaga persatuan di Indonesia ini yang sudah diperjuangkan oleh kakek nenek kita. Ya mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Terima kasih dulu Aplus buat kelompok 1. Bagus semua, hasil karya anak-anak ibu bagus semua ya. Jadi apa yang bisa anak-anak ibu simpulkan dari proyek kita pada minggu kedua ini? Jadi Bu, Ini silakan Yani. Jadi kalau untuk sebelum kemerdekaan itu banyak peristiwa yang terjadi Bu. Baik dari di pusat kayak ada kemarin ada video itu ada penculikan Soekarno sama Hatta karena Nasdem Vlog. Terus ada perjuangan orang-orang menyebarkan berita kemerdekaan itu susah. Nah, terus kalau dari keluarga-keluarga kita itu susah mereka untuk menghindari dan melawan Jepang. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan yang telah diraih oleh kakek nenek dan ketua-ketua lainnya. Dengan cara contohnya tuh harus saling tolong menolong, harus saling menghargai untuk menjaga persatuan gitu Bu. Ya, atas dulu buat Yani. Ya, jadi kesimpulan pada proyek kita hari ini yaitu betapa pentingnya perjuangan-perjuangan pahlawan kita pada masa yang lampau. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah susah payah dicapai oleh pendahulu kita. Nah, sekarang karena nenek ibu sudah paham semua, ibu ingin memberikan pertanyaan. Nilai-nilai apa saja yang ingin anak-anak ibu terapkan dari pembelajaran kita hari ini di sekolah dan di rumah?
Siapa yang mau maju ke depan dan tuliskan di papan tulis? Dihan, silakan. Lari-lari ya Bu papannya. Nah, hapus dulu bajihan. Wah. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Ini silakan ini. Oke, hapus dulu buat Yani. Terakhir siapa? Ica Bu, Ya, Ica, silakan Ica. Baik, jadi jawaban anak ibu benar semua ya. Jadi nilai yang akan anak ibu terapkan di sekolah dan di rumah yang pertama ada yang kedua saling menghargai. Oke, baik. Nah, apakah ada yang ingin anak ibu tanyakan? Tidak Bu. Jika tidak ada, berarti mading yang sudah dibuat tadi silakan ditempel di sudut kelas kita ya. Baik Bu. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Ikra Anggala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.